Saya di sini nggak mau lembut dengan Pak Kadis, saya ingin to the point aja. Apa fungsi Pak Kadis sesuai dengan tema kita hari ini? Apa fungsi Kadis DLH sejauh ini, Pak Kadis? Jadi secara umum fungsi tugas kami adalah pemerintahan umum, tetapi di bidang pelayanan publik, khususnya sampah. Kalau memang Pak Kadis sampaikan pelayanan publik, publik mana yang Bapak layani sehingga banyak tadi pertanyaan. Saya ingin sampaikan Pak Kadis sebelum menjumpai Bapak, tadi sempat saya tweet di beberapa sosial media tentang titipkan pertanyaan ke Kadis DLH, dan banyak sekali pertanyaan yang intinya yaitu tadi hingga kita mengangkat tema apa fungsi Kadis DLH. Ada yang bertanya tentang bentor yang hampir meledak bannya, sampahnya menumpuk seperti udah menjadi tong sampah raksasa Kota Langsa, betornya nggak bisa jalan, depo sampahnya macet. Ini banyak sekali rangkuman pertanyaan dari netizen mungkin yang bisa saya wakilkan ke Pak Kadis. Salah satunya dari Yasir Arafah. Tugas Kadis DLH itu sebenarnya apa sih? Gini lah kalau kasih jabatan sama yang bukan ahlinya, amburadul semua. Menurut saya maksudnya beliau Bang Daniel Adam ini bukan karena faktor alam, bukan karena banyaknya masyarakat yang berjualan sehingga menumpuknya sampah, tapi cuma duduk manis nunggu laporan dari bawahan dan bawahan nunggu perintah dari atasan. Jadi sama-sama menunggu, bukan dari TPS aja. Coba lihat di Kota Langsa, di pajak sampahnya amburadul. Kalau misal kita mengatakan kesadaran masyarakat, oke, kita anggap masyarakat sekarang belum ada kesadaran membuang sampah pada tempatnya. Tapi ada juga komentar masyarakat dengan kendaraan yang digunakan oleh dinas DLH yang membahayakan. Mereka mengatakan kenapa seperti ini. Mungkin langsung saya sambung ke pertanyaan dari Mahdi. Sejauh ini kisruh sampah lagi viral-viralnya. Banyak masyarakat yang menunggu jawaban dari Kadis DLH. Dianggap Kadis DLH menghindar untuk memberi jawaban. Kalau misalnya Pak Kadis mengatakan dari tadi kita sudah berupaya maksimal, kita sudah melakukan pelayanan terbaik, itu hanya perasaan masyarakat aja mungkin yang mengatakan Kadis DLH apa fungsinya atau bagaimana. Kenapa sampai keluar judul berita Kadis DLH tak mampu, PJ Wali Kota Langsa turun langsung tangani persoalan sampah. Jika sebegitu banyak masalah di Kota Langsa tentang sampah, saya mau tegas saja nih dengan beberapa masyarakat yang bertanya tentang fungsi Kadis DLH. Sanggup nggak Anda menjadi Kadis DLH? Kalau nggak, turun saja. Turun saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk kita semua. Kembali lagi dalam acara podcast, yaitu program obrolan dengan Darkes. Di sini sudah bersama bintang tamu yang selama ini kita tunggu-tunggu. Saya memang dari dulu itu ngebet banget ingin ketemu dengan Kadis ini karena banyak persoalan tentang sampah. Bersama saya sudah bergabung Bapak Kadis DLH Pak Ridwanullah SSTP MSP. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kadis. Bagaimana ini kabarnya Pak Kadis? Sepertinya dikejar-kejar terus ini sama wartawan, sama netizen, sama masyarakat. Bagaimana nih tanggapan Pak Kadis mungkin? Terima kasih banyak sebelumnya sudah memberi waktu kepada kami untuk mengklarifikasi apa yang terjadi selama ini di lapangan, yang selama ini menyudutkan, mungkin bisa mencerahkan pemikiran-pemikiran masyarakat di luar. Saya ingin to the point aja, apa fungsi Pak Kadis sesuai dengan tema kita hari ini. Apa fungsi Kadis DLH sejauh ini Pak Kadis? Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih semua untuk sahabat podcast Pak Darkes. Iya, terima kasih banyak Pak Dari Kadis. TV ya. Iya, dari TV. Ya sebelumnya terima kasih saya sudah diperkenalkan. Saya Ridwanullah, SSTP MSP, saya selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa. Sebagaimana disampaikan oleh Bang Darkes tadi bahwa fungsi Kepala Dinas Lingkungan Hidup sebetulnya sudah diatur melalui Peraturan Wali Kota Langsa nomor 53 tahun 2016. Jadi secara umum fungsi tugas kami adalah pemerintahan umum, tetapi di bidang pelayanan publik, khususnya sampah, kemudian konservasi sumber daya alam, penataan lingkungan, tata laksana perkantoran dan lain sebagainya. Gitu. Kalau memang Pak Kadis sampaikan pelayanan publik, publik mana yang Bapak layani sehingga banyak tadi pertanyaan. Saya ingin sampaikan Pak Kadis sebelum menjumpai Bapak, tadi sempat saya tweet di
beberapa sosial media tentang titipkan pertanyaan ke Kadis Oke. DLH, dan banyak sekali pertanyaan Betul. yang intinya yaitu tadi hingga kita mengangkat tema apa fungsi Kadis DLH. Iya. Ada yang bertanya tentang bentor yang hampir meledak bannya, sampahnya menumpuk seperti udah menjadi tong sampah raksasa Kota Langsa, betornya nggak bisa jalan, depo sampahnya macet. Ini banyak sekali rangkuman-rangkuman pertanyaan dari netizen mungkin yang bisa saya wakilkan ke Pak Kadis, salah satunya dari Yasir Arafah. Tugas Kadis DLH itu sebenarnya apa sih? Gini lah kalau kasih jabatan sama yang bukan ahlinya, amburadul semua. Ini bagaimana ini Pak Kadis? Ya betul, tapi sebelumnya kita ketahui bersama bahwa Dinas Lingkungan Hidup sendiri sudah berupaya maksimal dengan sarana dan prasarana kita yang ada, dengan operasional karyawan yang ada, kita sudah sangat maksimal dalam bekerja. Dikarenakan mungkin Kota Langsa ini kan luasnya 262 km persegi, dengan jumlah penduduk itu hampir 200.000 jiwa. Jadi seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, jumlah ekonomi usaha masyarakat dan sebagainya, sampah itu juga meningkat. Jadi pelayanan kita standar masih, tapi sampah itu meningkat. Jadi kita lihat di mana-mana sekarang dunia usaha itu semakin berkembang di Kota Langsa. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa dari kita lahir sampai kita mati itu kita menghasilkan sampah. Apalagi Kota Langsa ini adalah kota yang seksi untuk orang menjalankan usaha, membangun usaha, untuk pendidikan dan lain sebagainya. Jadi dengan kondisi faktor tersebut, kami rasakan di dinas untuk sampah aja itu semakin meningkat dan luar biasa semakin meningkat. Jadi untuk hari-hari normal saja kita sekarang dengan fasilitas yang ada itu kewalahan. Jadi karena masyarakat mungkin jangankan dari Langsa aja, dari luar Langsa pun berjualan di Langsa. Jadi alhamdulillah apa yang dijual di Langsa ini laku. Karena banyak sampahnya tadi. Jadi terutama imbasnya dari usaha yang berkembang, jumlah masyarakat yang meningkat, sampah juga ikut meningkat. Jadi sampah itu mungkin di satu titik itu dulu biasanya mungkin 3 ton, sekarang sudah 5 ton di titik-titik liar. Jadi titik liar itu sebetulnya bukan tempat sampah, ya itu buang sembarangan. Buang sembarangan. Berarti di sini Pak Kadis ambil kesimpulan banyaknya masyarakat membuang sembarangan. Ya, masih ada sebagian dari kita belum sadar tentang kebersihan lingkungan. Di Pak Kadis berarti menganggap ini sampah terlalu banyak karena per hari potensi penjualan lebih besar dan akhirnya sampah menggunung. Kalau ini jawaban Pak Kadis, bagaimana nanti dengan masyarakat mengatakan solusinya itu apa? Ya, solusi yang pertama kita adalah selain kita pelayanan sampah kita tingkatkan, kita optimalkan, juga kita harus dapat mensosialisasikan kepada masyarakat. Supaya masyarakat itu karakter untuk mengelola sampah dari rumah itu terwujud, timbul dia dari rumah. Insya Allah kalau sampah itu sudah kita kelola dari rumah, minimal kita pilah, sampah itu akan berkurang. Kalau misalnya udah dikelola dari rumah, ini ada juga perwakilan dari netizen masyarakat Kota Langsa bertanya, kok bisa, kalau bisa ke depan angkutan ditambah dan dalam kondisi baik. Yang kedua berkaitan dengan apa yang Pak Kadis sampaikan terkait betor yang ada di desa. Secara bagaimana solusinya? Betor di desa membawa ke depo sampah menolak. Ini bagaimana tanggapan dari Pak Kadis? Jadi program untuk melayani sampah seperti kami sampaikan di awal tadi, pelayanan publik itu kan harus paten ya, harus mantap pelayanan publik itu. Jadi kita sudah untuk memudahkan masyarakat membuang sampah supaya tidak membuang sampah sembarangan, itu kita sudah menyusun program untuk menyediakan tempat transit sampah, yaitu depo sampah di Pondok Pabrik. Depo sampah itu transit ya. Transit. Ini mungkin harus digarisbawahi karena banyak masyarakat yang menganggap itu tempat pembuangan akhir. Tapi bukan tempat sampah. Bukan tempat pengolahan sampah dan sebagainya, untuk transit. Kita berikan kemudahan di situ karena nanti akan kita sediakan armada untuk mengangkat sampah ke TPA. Kemudian untuk memudahkan lagi, jadi kita nggak perlu keluar dari rumah. Jadi kita mendorong pemerintah desa itu sesuai dengan surat edaran Wali Kota Langsa nomor 660 tahun 2022 itu,
Supaya sampah itu dikutip aja di depan rumah gitu. Enak nggak Bang Darkes kalau sampah dibuang Ya dikutip di sebenarnya rumah ya kan? enak Di aja deret ya kan? tinggal Gitu. naruh diambil betor. Ya, Cuman yang jadi persoalan sekarang ya, ada masyarakat yang sudah menaruh sampah sampai 3-4 hari tapi ya, belum diambil bentor Pak ya. Kadis. Ini bagaimana? Jadi itu kendala kita karena program ini baru dan Mhm, kita sudah mengupayakan untuk penambahan armada. Insya mhm. Allah nanti ke depan akan lebih lancar Iya. gitu. Ya, mungkin saya lanjut Hmm, pertanyaan dari netizen dulu sebelum nanti ya, kita bincang lebih jauh. ya, Ada pertanyaan dari MHD Daniel Adam ya, yang mungkin pertanyaan mengenai apa yang Pak Kadis jawab tadi. Beliau menganggapan kalau menurut saya maksudnya beliau Bang Daniel Adam ini bukan karena faktor alam, bukan karena banyaknya masyarakat yang berjualan sehingga menumpuknya sampah, tapi cuma duduk manis nunggu laporan dari bawahan dan bawahan nunggu perintah dari atasan. Jadi hmm, sama-sama menunggu, bukan dari TPS aja. Coba lihat di Kota Langsa, di Pajak sampahnya amburadul. Ini ya, bagaimana mungkin tanggapan ya, dari Pak Kadis DLH? ya. Jadi mungkin sebelumnya perlu kita sampaikan juga bahwa akhir-akhir ini kan kita 4 bulan kurang lebih itu Hmm, faktor cuaca memang luar biasa. ya. Kita banjir di mana-mana. Dan Hmm, kan di TPA Langsa, di hmm, TPA beberapa daerah juga mengalami kendala, hmm, kendala jalannya longsor dan sebagainya. Kemudian hmm, di TPA kita juga aksesnya masuknya itu berlumpur. hmm, Jadi armada kita jangankan waktu banjir itu waktu hari banjir itu nggak bisa lewat. hmm, Yang melewati kampung-kampung itu kan iya, banjir. iya. Jadi sampah itu tertahan 1 hari itu aja sudah jadi masalah. Hmm, Apalagi kalau jalan itu longsor bisa hmm, sampai terkendala 2 hari 3 hari. hmm, Jadi sebagaimana mungkin kita kalau DLH ini kan dia cleaning service. hmm, Kita bilang cleaning service. hmm, Jadi kami dengan upaya kami dengan seadanya sampah Kota Langsa itu kami evakuasi. hmm, Tapi kalau jalur ke sana itu macet, mungkin tertunda memang tertunda. hmm, Disitulah mungkin masyarakat sebagian besar mungkin baru mengetahui bahwa petugas kami itu DLH itu hmm. antara ada dan tiada. Ada nanti ada benar. Kalau ada dia dianggap tiada. Tapi kalau dia tidak ada baru Dianggap ada, terasa bahwa ya. dia ada ya Kalau kan. sudah tiada baru Baru terasa. terasa. Jadi gitu. Jadi Berarti bagaimana? jadi armada kita ini kan dia melayani rute-rute koridor yang udah jalan umum, Hmm, jalan protokol, jalan besar yang bisa dimasuki oleh dump truck. hmm, Itu 9 unit jumlahnya. hmm, Untuk di pasar sendiri itu kami kerjakan tuh malam. hmm, Kalau dia waktu jadwal siang itu nggak bisa kita bersihkan. berarti Karena malam banyak hari. orang orang jualan ya kan transaksi di situ nggak mungkin kita bersihkan. Jadi kalau Hmm, malam insya Allah kita bersihkan. hmm, Tapi akibat menumpuk kemarin, hmm, jadi mungkin agak nggak semuanya belum bersih, tapi tetap kita urai terus, tetap kita angkut, hmm, evakuasi dan kita hmm, angkat ke TPA hmm. gitu. Kalau misalnya Pak Kadis tadi sampaikan Hmm, ada jalur-jalur yang mungkin tidak hmm. bisa dimasuki Ya, oleh hmm, pengangkut sampah. ya, Lalu pertanyaan tadi di kota juga gitu, di pajak juga gitu, di ya. mana-mana begitu. Ya memang di kota, jalan protokol, jalan-jalan besar, Hmm, itu memang ada titik sampah setiap hari. hmm, 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 Tiap pagi kita bersihkan, mulai hmm, dari jam jam 7 sampai jam selesai kerja, hmm, sesuai dengan rute dia masing-masing, hmm, tetap ada. Ini kan kendalanya kemarin itu karena longsor, karena longsor, bencana alam, jadi ada 1 hari 2 hari itu memang terkendala kita angkut. Tapi hmm, sebagian tetap kita angkut, kita terobos hmm, kawasan itu. hmm, Memang jalannya berisiko, tapi beresiko. anggota kita tetap mengambil risiko untuk Hmm, membuang sampah masyarakat tersebut, berarti gitu. tergendalanya di saat pembuangan Ya, akhir. mhm, Namun kenapa sampahnya bisa menumpuk seperti di Jalan TM Bahru, di Jalan Ahmad Yani, ada beberapa juga yang ya, tumpukan sampahnya begitu ya, besar. Ini kenapa ya. bisa terjadi, Pak Kadis? Itu masalah klasik itu dari dulu sudah ada memang. Hmm, Di Tembaren itu kan memang sudah ada di hmm, Ahmad Yani. hmm. Itu tadi kesadaran sebagian kita itu masih belum Ya, kembali belum kesadaran masyarakat. kesadaran. Hmm, Sebetulnya kita tahu buang sampah di sembarangan tempat itu hmm, nggak baik, hmm, nggak bagus. hmm, Contohnya misalnya Bang Darkes naik kereta, hmm, di depan Bang Darkes
ada yang buang sampah. Iya, iya, Oh, iya. rupanya yang buang sampah bapak itu. Yang buang sampah itu pun malu dia juga ini Benar, gitu. benar, benar, Jadi benar, benar. kita harapkan semuanya kita ini untuk sadar tentang kebersihan lingkungan. Iya, masing-masing Karena menjaga gitu ya. lingkungan kita ini bukan kita aja yang menikmati. Mhm. Dengan kondisi alam kita sekarang ini, bukan kita aja yang menikmati. Iya. Itu titipan dari Allah untuk generasi penerus kita, gitu, untuk anak cucu kita. Kalau Pak Kadi sampaikan tadi mengenai armada dan lain-lain, kita sudah berupaya, masyarakat masih belum punya kesadaran. Kita lanjut ke pertanyaan yang mungkin tidak saya sebut namanya. Kalau misalnya itu alasan Pak Kadis ini kan Pak Kadis sebelumnya juga di pemerintahan sebelumnya, tapi sebelumnya kayak nggak seperti seambaradur ini. Ini bagaimana tanggapannya? Itu cuman asumsi aja. Sebetulnya nggak kayak gitu. Sekarang ini kan kita kayak tadi kita bilang, Bang Darkes tinggal di kampung mana? Iya, saya kebetulan di Matang Slimeng. Apa Bujuk? Bukan. Matang Slimeng. Matang Slimeng kan ada pelayanan sampah depan rumah. Sekarang kita lagi terobos itu, kita kan hidup modern sekarang. Jadi nggak perlu buang di pinggir jalan. Dengan petugas desa aja udah bisa sampah kita teratasi. Cuman yang jadi kendala sekarang adalah armada kita. Jadi kita tidak ada membeda-bedakan antara Pemda dulu, Pemda sekarang itu tidak ada, itu sama asumsi semua aja. Gitu. Sebenarnya perasaan masyarakat aja mungkin. Ya, perasaan. Ya memang sekali kita terkendala nggak sama emang terasa. Jadi masyarakat tadi. Karena begini Pak Kadis, sampai ada yang mengatakan dulu banyaknya masyarakat berkunjung ke Langsa ini karena kebersihannya. Enggak. Mungkin Bang Darkes pernah lihat, mungkin ada rekan-rekan kita, viewer ya, apa istilah netizen kita. Banyak kok titik sampah yang berkurang. Contohnya tinggal di Gang Islah, depan gangnya masih ada nggak? Oh iya, yang di Kampung Tengah ada nggak? Iya benar-benar. Sungai Pau mau masuk Perumnas ada nggak kira-kira? Iya benar-benar. Nah, jadi gitu. Jadi cuma asumsi aja. Tapi kita tetap berupaya sekarang evakuasi sampah itu. Berarti Pak Kadis menganggap sampah yang menumpuk itu asumsi masyarakat? Asumsi, tapi ya memang ada peningkatan. Ada peningkatan. Tonase sejauh sampah, ini berarti mengakui ada peningkatan sampah yang disebabkan oleh tadi mungkin banyaknya yang berjualan, ruang sampah. Ya, berarti tidak ada masalah di sini dengan DLH sebenarnya, tapi memang alamnya yang mengatakan seperti itu. Betul. Maksudnya masyarakat kita juga perlu tingkatkanlah kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan, jangan buang sampah sembarangan. Kalau misal kita mengatakan kesadaran masyarakat, oke, kita anggap masyarakat sekarang belum ada kesadaran membuang sampah pada tempatnya, tapi ada juga komentar masyarakat dengan kendaraan yang digunakan oleh dinas DLH yang membahayakan. Mereka mengatakan kenapa seperti ini. Mungkin langsung saya sambung ke pertanyaan dari Mahdi. Sejauh ini kisruh sampah lagi viral-viralnya. Banyak masyarakat yang menunggu jawaban dari Kadis DLH. Dianggap Kadis DLH menghindar untuk memberi jawaban. Walaupun tadi saya melihat, wah ini banyak yang nemui, berarti banyak yang menyukai Kadis DLH di sini gitu kan. Tapi pertanyaannya peran DPRK sejauh mana di sini, Pak Kadis? Mungkin mengenai dari penganggaran ataupun pengawasan yang intensif tentang DLH ini. Jadi sebetulnya netizen yang bertanya dia lihat media yang mana. Ada juga kami beberapa klarifikasi dengan beberapa media. Tergantung bacanya yang mana sekarang. Dunia maya itu kan luas. Dunia maya itu ibarat satu titik kemana koordinatnya, di situ mungkin kita mendapatkan informasi. Jadi siapa aja yang datang ke DLH ini welcome, baik masalah retribusi, masalah pelayanan dan sebagainya. Terutama kami bekerja ini sesuai dengan Perwal 53 tadi. Kita ada fungsi dan tugas masing-masing. Ya kami tetap kontrol. Bahkan saya terjun langsung juga sering. Ada media-media juga yang meliput. Kemudian untuk penganggaran dari legislatif dan lain sebagainya. Malah legislatif itu sangat welcome untuk DLH itu. Kalau bisa disempurnakan armadanya, di tempat TPA-nya dan lain sebagainya. Kita APBD Kota Langsa itu kan terbatas. Berarti lagi-lagi anggaran kita ada dinas lain, ada 34 OPD. Jadi nggak untuk DLH semua. Jadi yang penting adalah perhatian dari pihak legislatif tersebut.
gitu. Berarti ini terjadi Sebagai karena mitra kerja. keterbatasan anggaran juga, Ya, memanfaatkan anggaran yang ada, jadi iya, ya itulah kesanggupan akhirnya iya, dilakukan daripada nggak jalan, mungkin iya, begitu Pak Kadis betul, ya. betul. Kembali ke anggaran ya. Ya, Kalau misalnya Pak Kadis mengatakan dari tadi kita sudah berupaya maksimal, kita hmm, sudah melakukan pelayanan terbaik, itu hanya perasaan masyarakat aja ya, mungkin yang hmm, mengatakan Kadis DLH apa betul. fungsinya atau bagaimana. Kenapa sampai keluar judul berita Kadis DLH tak mampu, PJ Wali Kota Langsa turun langsung tangani persoalan sampah. Ini Eh, bagaimana tanggapan dari Kadis saya DLH? belum baca ya, tapi itulah yang namanya TPA itu, sampah itu sesuai dengan amanat undang-undang Hmm, nomor 18 tahun 2008. hmm, Segenap warga negara Indonesia itu wajib mengelola sampah sebetulnya. hmm, Jadi jangankan Pak PJ hmm, ataupun Dinas Lingkungan Hidup, hmm. semua kita dibebankan untuk mengelola Tanggung sampah jawab sendiri, bersama tanggung ya. jawab bersama Hmm, gitu. Jadi ya wajar saja Pak Wali langsung melihat kondisi realitas kita di lapangan. hmm. Berarti Pak Kadis tidak menilai bahwa Pak PJ turun Tidak, langsung karena tidak. Pak Ya, Kadisnya tidak mampu? ya, ya wajar lah, itu lingkungan kita juga, Pemda, Ya. pemerintah Kota Langsa, baik di Hmm, DLH, dinas-dinas lain sama hmm. saja. Punya Kami tanggung tidak jawab ada yang sama tentang kebersihan ini Pak tidak Kadis. ada apa namanya tanggapan negatif, tentu tidak ada. Lanjut aja Pak Kadis, ada satu lagi nih pertanyaan dari Iwan Saputra untuk Kadis Daerah Kota Langsa. Berapa persen PAD sampah yang masuk ke Kota Langsa yang pulang ke negara? Soalnya Aceh Timur Bereh selalu mengatakan tidak ada uang dari sampah, terus dari parkir juga bereh alias semuanya ilegal dan pihak terkait tutup mata. Ini tanggapan Pak Ya, Kadis mungkin. Bagaimana? untuk sektor lain mungkin saya bukan orang yang tepat untuk diminta tanggapan ya. Hmm, hmm, Jadi kita mengenai PAD sampah hmm, juga masyarakat masih ya masih kurang ya. hmm, Maksudnya partisipasi dalam hmm, membayar kebersihan itu sebetulnya sudah diatur juga dalam Perwal nomor 1 tahun 2016. Itu hmm, diatur besaran retribusi persampahannya. hmm, Jadi kalau untuk dunia usaha hmm, yang sudah terdaftar, mereka memang rutin hmm, membayar biaya kebersihan. hmm, Jadi dia ada 4 segmen hmm, untuk Kota Langsa ini yang wajib retribusi. hmm, Yang pertama adalah dunia usaha hmm, seperti PT, CV dan lain sebagainya. hmm, Yang kedua rumah makan, hotel. hmm, Yang ketiga toko-toko, hmm, UMKM dan sebagainya. Kemudian baru rumah tangga, hmm, dan porsinya sudah diatur dalam Perwal nomor 1 tersebut. hmm, Jadi kalau untuk dari sektor rumah tangga hmm, itu juga sudah diatur besarannya itu Rp4.000. Rp4.000 per Jadi orang ya, per rumah jadi tangga. kalau boleh kita bertanya nih, Hmm, 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 pernah nggak Bang Darkes bayar retribusi sampah hmm, dengan belangko punya Pemko Rp4.000 secara sukarela? hmm, hmm, hmm. Nah, Dikasih belangko jarang, maksudnya? masih Jarang, jarang, iya masih benar. jarang sekali yang Kalau punya saya belum kesadaran pernah melihat. tersebut. Nah, jadi gitu, jadi Hmm, PAD untuk retribusi persampahan sampai sekarang belum maksimal, tapi hmm, kita terus berupaya mensosialisasi. hmm, Jadi untuk beberapa koridor yang mendapat pelayanan persampahan, khususnya hmm, rumah tangga, hmm, tahun 2023 ini kami upayakan untuk menarik retribusi. hmm, Jadi hmm, masyarakat jangan jangan bertanya-tanya nanti, biasa hmm, nggak pernah ada retribusi. Jadi hmm, ada beberapa koridor nih menjadi percontohan untuk Berarti pilot akan project. ada program-program baru dari Kadis Ya DLH. untuk retribusi pelayanan sampah rumah tangga Hmm, gitu ke depan. ke depan. Jadi ya memang kalau dari segi pengelolaannya sendiri memang belum ada, sama seperti di kabupaten sebelah, Hmm, karena itu memerlukan teknologi. hmm, hmm, Teknologi untuk pengelolaan sampah itu mahal, bukan murah. hmm, Jadi kita lebih fokus kepada perbaikan armada kita dulu. hmm, Baru nanti step berikutnya adalah teknologi pengelolaan sampah. hmm, Karena sama saja, seberapapun luas TPA kita, kalau sampah itu tidak kita kelola, itu hmm, nggak muat. Mau hmm, berapa titik kita tambah ke depan juga nggak muat, itu akan hmm. menambah masalah baru. Jadi Gitu. bagaimana Pak Kadis bisa yakin bisa mengatasi sampah sementara alat yang digunakan ini masih mungkin belum memadai untuk standarnya? Ya. Jadi kita terus berupaya untuk apa namanya, komunikasi dengan stakeholders, Hmm, ya, baik legislatif, eksekutif dan hmm, sebagainya yang mempunyai kewenangan tentang persampahan, hmm, DLH khususnya, hmm, apa namanya itu,
untuk apa namanya peremajaan lah, Mhm. peremajaan armada kita, alat Mhm. berat dan lain sebagainya. Mhm. Jadi kalau dengan tonase sampah semakin meningkat, itu Mhm. tenaga manusia itu nggak mampu lagi saya rasa. Mhm. Apalagi di TPA kita sampah itu sudah menggunung, Mhm. sudah 3 meter Gunung, kurang tingginya lebih tingginya. berapa ton itu kira-kira? Itu dengan luas berapa hektar, 36 hektar, Mhm. konturnya juga berbukit, Mhm. juga nggak bisa kita gunakan maksimal. Mhm. Mhm. Kalau kita membuat TPA baru, Mhm. nanti juga bermasalah dengan kesehatan lingkungan sekitar. Karena baunya Karena mungkin. baunya, karena nanti nggak biasa lihat intensitas armada kita bolak-balik, jadi Mhm. masalah juga. Mhm. Kemudian biasa harum-harum, Mhm. ini Mhm. bau sampah, Ya, ya akan kan? kaget dengan Akan keadaan ini. ya masyarakat juga akan kaget, akan ini Mhm. juga akan terkejut gitu. Berarti di sini Pak Kadis punya PR yang begitu banyak untuk Ya, sampah. PR-nya besar memang untuk Besar sampah sekali. ini. Dia semakin meningkat. Hmm. Sampah ini nggak mungkin berkurang. Hmm. Kalau sampah kita berkurang, apa berarti ada suatu apa ya, suatu kejadian mungkin yang luar biasa, Hmm. kemunduran ekonomi dan sebagainya. Tapi kalau misalnya Pak Kadis sampaikan Hmm, tadi meningkatnya penjualan, meningkatnya hmm, masyarakat yang tinggal di hmm, sini, hmm. ini kan akan ada kemungkinan ke depan makin besar. Makin Belum besar. lagi nanti kita menghadapi bulan Ramadan yang Ya orang itu luar jualannya biasa. di mana-mana. Betul. Ini apa yang Hmm. sudah Pak Kadis siapkan nih untuk menghadapi bulan suci Ramadan tahun ini? Ya kita antisipasi memang kerja ekstra memang biasa di Hmm. bulan Ramadan. Hmm. Itu setiap jengkal jalan itu ada orang jualan. Iya. Jangankan sampah jualan ini, sampah tebu aja kita lihat. Hmm. Sampah tebu aja satu hari itu Hmm. timbunannya tinggi kan. Hmm. Kemudian belum lagi nanti masuk megang, Hmm. megang lebaran, megang puasa, Hmm. malam lebaran juga sampahnya. Hmm. Itu jam 12 malam sudah kita sterilkan, kita bangun pagi udah ada lagi. Iya. Itu nggak ada aturan Ah, tertentu untuk pedagang-pedagang kaki lima yang jualan di bulan Ramadan itu untuk bagaimana? Mungkin nggak ada sistem-sistem yang dilakukan oleh DLH. itu dinas terkait seperti Hmm. Keperindak mungkin, Keperindak. Satpol PP, WH dan sebagainya. Hmm. Tapi pada intinya kami sudah berupaya, Hmm. staf kami sudah bekerja secara maksimal, Hmm. dan kami juga sudah minta OPD terkait untuk membantu kami, Hmm. termasuk PUPR, Hmm. Satpol PP, Hmm. WH dan sebagainya. Hmm. Jadi ada titik-titik yang krusial sebagaimana Bang Narkes sampaikan tadi. Hmm. Sekarang ini kan kita jaga, Iya. ada Satpol PP, ada DLH, Hmm. jadi kita maksimal. Jadi masyarakat kami harapkan jangan buang sampah sembarangan ya. Membuka matanya gitu ya. Membuka mata, kalau ada masalah sampah datang saja ke desa yang sudah ada pelayanan sampah, Hmm. minta diikut sertakan Hmm. sebagai peserta untuk Hmm. dikutip sampahnya Hmm. sebagai konsumen gitu. Lanjut Pak Kadis, secara pribadi ini mungkin Ya, Pak Kadis juga tidak menutup mata bahwa memang sampah selama ini banyak. Secara pribadi mungkin apa yang Pak Kadis pikirkan mungkin tentang sampah ini atau ingin disampaikan kepada masyarakat dengan hati yang dalam supaya kita ya, bisa sama-sama menjaga kebersihan di Kota Langsa, Pak. ya. Jadi mungkin sebagaimana kami sampaikan sebelumnya bahwa Kota Langsa ini kota kita bersama. Hmm. Jadi kalau bisa rumah kita ini kita jaga, kita bersihkan, Hmm. kita rawat ya, Hmm. supaya kita semua nyaman. Ya, Hmm. kita sekarang aja masih nyaman tinggal di Kota Langsa. Kalau bisa anak cucu kita lebih nyaman untuk Hmm. tinggal di Kota Langsa. Hmm. Karena kita jangan beranggapan kalau lingkungan kita ini rusak, Hmm. ada negara lain yang mau tampung kita, nggak ada. Hmm. Ataupun ada planet lain untuk kita huni, itu nggak ada planet B. Hmm. Jadi kita harus mencintai bumi kita ini, harus tetap hijau, lestari, bersih, Hmm. tidak tercemar dan lain sebagainya. Hmm. Karena sebagai sekeras apapun DLH berupaya, kalau timbulan sampah itu tidak berkurang, Hmm. itu tidak ada apa namanya, tidak ada gunanya juga, ya, Iya. tidak ada hasilnya. Tetap Hmm. sampah itu meningkat dan begitu-begitu saja lingkungan kita. Hmm. Bahkan semakin hari kita lihat membuang sampah itu semakin merajalela. Hmm. Kita aturan, kanun dan sebagainya sudah mengatur bahwa Hmm. kita dilarang membuang sampah sembarangan, Hmm. dan undang-undang juga menyuruh kita untuk mengelola sampah itu secara mandiri, Hmm. baik di rumah maupun di tempat-tempat TPS 3R. Hmm. Itu harapan kami.
Ya, bagi rumah tangga, ya, bagi ibu-ibu atau anggota keluarga, kalau bisa sampah di rumah itu dipilah ya, pilah 3R. Yang pertama dipisahkan organik, non organik, kemudian sama yang berbahaya, gitu. Karena sampah tersebut masih bisa digunakan sebetulnya. Jadi yang untuk diberikan ke becak motor sampah pelayanan desa itu yang berbahaya aja, yang tidak bisa dikelola. Nah, jadi sampah organik itu bisa digunakan untuk memupuk tanaman, untuk menyuburkan tanaman dan sebagainya. Dan ini memang bermanfaat sekali sampah organik ini. Saya sampai sekarang nggak pernah beli pupuk untuk tanaman Iya, di Pak Kadis gunakan sampah. menggunakan sampah organik tersebut. Kemudian untuk ada botol-botol aqua, PET dan sebagainya, itu bisa dikumpulkan minimal untuk jajan anak-anak, ya, bisa dijual ke pengepul, bisa dijual ke bank sampah, ya. Bank sampah di DLH juga ada dan di tempat-tempat lain dan sebagainya. Minimal kalau nggak kita gunakan juga, bisa kita sedekahkan ke orang lain juga. Jadi itu sungguh kegiatan aktivitas yang sangat mulia saya rasa. Kita tidak punya uang untuk sedekah, tapi botol-botol aqua dan sebagainya itu bisa kita sedekahkan untuk orang-orang yang memerlukan, yang lewat depan rumah dan sebagainya. Kemudian seperti yang kita anggap berbahaya, pecahan-pecahan kaca, kemudian bekas-bekas racun nyamuk dan sebagainya itu baru kita serahkan, mungkin nggak berat kerja petugas becak motor desa karena yang dipisahkan itu ringan. Tapi yang terjadi di lapangan Pak Kadis, saya melihat betul. memang ada beberapa tempat sampah yang bahkan warnanya beda-beda nih. Ya, Untuk plastik, ya, untuk ini. Namun masyarakat nggak melihat warna itu. oranye. Ya, Yang mereka lihat sampah disamakan, kan saya lihat sampah-sampah yang ditaruh di depan rumah itu dicampur. ya, Di situ ada ikannya, di ya, situ plastik, di situ sayur-sayuran yang nggak dipakai. ya, Apakah di sini mungkin salah satu maksud Pak Kadis bahwa belum ada kesadaran ya. masyarakat untuk memilah-milah? Ya, mungkin karena memang sosialisasi mungkin belum menyentuh ke beberapa kalangan. Jadi kita melihat sampah, sebetulnya sampah rumah tangga itu banyak juga di Kota Langsa ini. Iya. Di TPA itu di mana-mana kalau kita bongkar tuh pampers semua. Pampers anak-anak bayi. Bahkan di jalan juga banyak itu berserakan itu pampers itu. Sampah rumah tangga paling dominan ya untuk di Kota Langsa, selain sampah-sampah orang berdagang, sampah pedagang kaki lima dan sebagainya. Jadi itu sekali-sekali kita mungkin bisa lihat kalau studi tour untuk menumbuhkan karakter anak-anak sekolah itu bisa ke TPA Pondok Kemuning. Itu bisa lihat gini loh, sampah kita kalau nggak Mungkin penting dimanfaatkan untuk diberikan pencerahan ke masyarakat. ini sampai kapan ketinggian sampah kita ini bisa kita handle? Iya. Ya. Karena hari ini belum terjadi. Hari ini 3 meter, 2 tahun lagi berapa timbulannya? Mungkin kita bisa lihat dari sungai. Dari sungai. Yang dulu orang tua katakan suatu saat ini akan hilang airnya kalau banyak sampah, tapi hari ini udah mulai terjadi ya. Jadi kita berusaha supaya kita pelayanan sampah ini lebih mudah, lebih simpel. Jadi ada petugas menjemput ke rumah masing-masing. Jadi jangan buang sampah lagi di alur-alur, di parit dan sebagainya. Nanti kalau banjir salahkan lagi pemerintah. Ya, mungkin ketegasan mungkin dari peraturan-peraturan yang dilakukan Pak Kadis. Jika ada yang membuang sampah sembarangan, ada nggak tindakan-tindakan dilakukan dari dinas terkait? Ya, jadi untuk upaya untuk pengurangan sampah juga kita sudah koordinasi dengan pihak terkait ya, terkait dengan penegakan kanun. Untuk pengelolaan sampah itu tersendiri sudah ada sanksinya di Kanun nomor 3 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah. Itu diatur juga denda dan sebagainya. Jadi kalau bisa janganlah ada yang didenda gitu, ataupun ada yang berurusan dengan Satpol PP kita. Maunya begitu. Maunya begitu kita dari DLH ini. Kalau bisa dari rumah sudah dikelola dengan baik, kemudian sampahnya diberikan kepada petugas dan sebagainya. Tetapi mungkin untuk tahap awal ini masih ada kendala di depo sampah, karena sampah untuk menampung sampah tersebut kita perlu armada. Armada kita masih kurang dan masih minim.
Mungkin kami mohon maaf kepada para petugas ya, para petugas dari desa. Karena keterbatasan kita sendiri memang untuk memang diakui ada iya, keterbatasan. keterbatasan karena ini program baru kita untuk hal tersebut. Tapi kalau sudah ada penambahan armada nanti yang ke depan tuh akan lancar sawah. Akan lancar, Dan insya Allah Pak Kadis ya. Namun mengenai denda tadi yang disampaikan Pak Kadis kepada mereka yang membuang sampah sembarangan, dendanya apa aja, dan Pak Kadis yakin nggak akan mengurangi orang-orang yang membuang sampah sembarangan dengan denda tersebut? Karena mungkin dari jumlahnya mungkin bisa disebutkan berapa dendanya, apakah itu nggak terlalu besar atau bagaimana? Jadi yang menyusun kanun itu kan keterlibatan dua belah pihak, legislatif dan eksekutif. Jadi produk hukumnya itu sudah diatur, bukan dari DLH sendiri. Jadi itu termasuk salah satu upaya preventif untuk menanggulangi persoalan sampah ini. Jadi sebagaimana contoh simpel masyarakat kita, saya sendirilah. Saya pergi misalnya ke sebuah mall. Di mall itu saya punya sampah. Kenapa saya nggak berani buang sampah di situ? Karena bersih mungkin keadaannya. Karena takut ditegur security dan bermasalah dengan security. Atau saya pergi ke sebuah daerah yang mana sebuah daerah tersebut sudah tertib hukum, tentu saya juga tidak berani membuang sampah sembarangan. Untung rokok pun kita nggak berani kita buang. Karena akan terlihat. Minum pun nggak boleh sembarangan, gitu. Minum membuang sampah minuman dan sebagainya. Jadi kalau suasana sudah tertib hukum, tentu otomatis pengurangan sampah itu akan terjadi. Jadi masyarakat tuh tahu aspek hukumnya, tahu aspek pencemaran lingkungannya dan lain sebagainya. Jadi kita harus membentuk karakter itu untuk masyarakat Kota Langsa. Karena kalau nggak kita melihat asal udah ada lahan kosong tuh kayak tempat sampah, sangat menggiurkan. Seakan-akan itu tempat sampah. Gitu, padahal itu bukan tempat sampah. Ya, jalan-jalanan itu bukan tempat sampah sebetulnya. Dan kita tidak membuat lagi tempat sampah sembarangan untuk Kota Langsa. Mungkin mereka buang itu tidak tahu mau buang kemana Pak Kadis? Karena ada beberapa yang berasumsi ini buang sampah ke tempatnya di mana, kita mencari-cari kemana, nggak ada. Tempat yang disediakan Pemko pun terlalu terbatas, atau dinas DLH. Ini bagaimana tanggapannya? Jadi selama ini mungkin kita masih mentolerir ya, masih mentolerir yang membuang sampah di tempat-tempat yang tidak ditentukan sebetulnya. Misalnya pagi sudah kita bersihkan, malam sudah ada lagi, besok pagi sudah ada lagi. Jadi masyarakat sekarang kami himbau untuk membuangnya sekarang ini di depo sampah. Depo sampah tapi bukan buang, itu untuk transit, dan kita bantu antar ke TPA. Ke TPA Kota Langsa. Kemudian untuk pelayanan di desa, ini mungkin baru setengah lebih desa di Kota Langsa ini bergabung untuk pelayanan sampah becak motor. Dan untuk ke depan insya Allah itu akan meningkat lagi. Dan masih ada beberapa titik sampah itu bak amrol, masih bisa buang sampah masyarakat di situ. Lempar Untuk plastik. jadwal sendiri Pak Kadis, jam berapa sebenarnya yang resmi dari Pak Kadis? Karena ini saya sering simpang siur. Ada yang mengatakan jam 9 pagi sampai jam 7, ada yang mengatakan jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sebenarnya batas jam sampah, jam buang sampah dari masyarakat, baik dari rumah tangga, dari toko-toko atau dimanapun, jam berapa yang sebenarnya harus dilakukan? Ya, jadi jadwal pembuangan sampah yang pertama di depo sampah itu dari jam 8 sampai dengan jam 12. Itu yang sebenarnya? Siang, ya. Kemudian untuk selanjutnya, untuk trip kedua itu jam 2 sampai jam 4. Gitu, setiap hari. Jika ada masyarakat melihat ada orang membuang sampah di luar jam yang ditentukan, kemana masyarakat itu bisa melapor? Itu tidak boleh. Tidak boleh? Tidak boleh sebetulnya. Dan tidak boleh membuang sampah. Jadi harus tertib lah buang sampah. Jika ada nih Pak Kadis, saya melihat nih misalnya ada yang buang di luar jam yang dimaksud. Misalnya saya videokan atau saya fotokan dengan barang buktinya, kemana saya akan melapor sehingga ada efek jerah kepada pembuang ini? Ya, itu tidak boleh. Itu kanun kita sudah ada tadi, kanun tentang nomor 3 tadi, tentang pengelolaan sampah. Ya, bisa dilaporkan ke Satpol PP juga Satpol bisa. PP. Ya. Ada pelayanan publik mungkin dari Dinas DLH yang bisa dihubungi masyarakat?
Sehingga Untuk ketika ada persoalan sampah di kampung mereka bisa ya, langsung menghubungi. Sehingga tidak ada lagi pertanyaan yang ya, bawah nyalahin ke atas, yang atas nunggu perintah dari bawah. ya. Nah, ini bagaimana Pak Kadis? Ya, masyarakat datang langsung ke kantor kami juga bisa. Hmm. Datang langsung untuk konsultasi dan lain sebagainya. Karena Hmm. kita memang dalam sosialisasi waktu itu surat edaran nomor 660 itu Hmm. untuk penanganan sampah Hmm. dapat berkonsultasi ke pemerintah desa, Hmm. kantor kecil, ke Hmm. kantor camat, juga ke kantor DLH. Hmm. Itu. Jadi untuk dalam situasi tertentu mungkin sampah itu sudah mendesak Hmm. yang di rumah itu bisa dihubungi petugas DLH juga. Hmm. Kami juga koordinasi dengan pemerintah kampung. Nanti Kemana mereka akan menghubungi DLH sehingga masyarakat di sini bisa tahu? Adakah sosial media ya. publik di sini ataupun nomor Kalau untuk publik? Facebook kita ada Facebook Dinas Lingkungan Hidup ada. Ya, berarti masyarakat yang ketika ada melihat persoalan Media sampah sosial bisa langsung ke Facebook DLH Kota atau Langsa, Instagram kita juga ada Dinas Lingkungan Instagram Hidup ya, di ya. Dinas Atau Lingkungan Hidup namanya. nomor HP kantor, Boleh, nomor mungkin bisa kantor. disebutkan untuk publik yang selama ini membuang sampah sembarangan bisa dilaporkan ke nomor tersebut mungkin. Betul. Jadi untuk apa yang tadi kita sudah sampaikan di medsos kita dan lain sebagainya juga dapat masyarakat dapat menghubungi nomor Pak Udin DLH ya. Mungkin bisa disebutkan ke Ya. masyarakat dan netizen yang selama ini menunggu nomornya Pak Kadis. Di nomor HP 0852 7088 7527. Ya. Ya. Ini akan terbuka untuk umum. Ya, terbuka Dari untuk jam umum. berapa ke jam berapa mereka bisa menghubungi? Ya, selama jam kerja. Selama jam kerja. Ya, terkadang ada juga laporannya itu jam sudah mau jam off kantor, tapi kita evakuasi besok. Kemudian sering juga ada laporan baik dari masyarakat desa dan sebagainya bahwa ada tumpukan sampah nih yang nggak bisa dihandle, yang tidak bisa dievakuasi. Jadi laporkan kepada kami, insya Allah kalau memang masih dalam jam kerja akan kita evakuasi. Juga kalaupun misalnya sudah lewat jam kerja, besok kita evakuasi karena sudah malam ya. Jadi gitu. Berarti Jadi memang akan ditanggapi. Walaupun saat bukan jam kerja mungkin tidak ada yang melihat. Ya, betul. Maksudnya kalau di luar jam kerja itu anggota kita udah pada pulang ke rumah, udah habis shiftnya, nggak mungkin lagi udah berkumpul dengan keluarga, kita panggil lagi istirahat. Di besok, insya Allah besoknya akan kita tangani. Jadi kalau bisa jangan di luar forum untuk melaporkannya, karena itu akan memperburuk citra Kota Langsa juga. Karena kalau orang searching Kota Langsa isinya sampah semua, nanti bisa tema Kota Langsa bisa berbeda. Itu yang membuat seakan-akan gitu ya. Ya mungkin untuk masyarakat itu tadi penjelasan dari Pak Kadis. Jika kalian teman-teman di luar Sabaran Tri TV melihat ada yang nyeleweng tentang sampah, buang sembarangan atau bagaimana, bisa dihubungi ke nomor Pak Udin yang sudah Pak Kadis DLH sebutkan tadi. Mungkin kita tulis juga nomornya. Semoga dengan ini akan terjawab semuanya permasalahan masyarakat. Mungkin Pak Kadis bisa minum-minum dulu. Dari tadi sudah ngobrol-ngobrol panjang. Saya melihat Pak Kadis di sini cukup santai, artinya tidak ada masalah sama sekali. Bagaimana mungkin selama ini banyak didatangi masyarakat, wartawan, apakah Anda tidak stres dengan situasi ini Pak Kadis mungkin? Jadi yang namanya pekerjaan tuh ya harus kita, maksudnya pekerjaan tuh harus kita syukuri. Jadi apapun resikonya, yang namanya juga sudah risiko pekerjaan. Jadi mungkin ada yang belum sempat berjumpa dengan saya, kan ada juga anggota saya, ada sekretaris, ada para kabit, sama aja, nggak ada masalah. Semua tanggapannya nanti sama seperti tanggapan saya juga. Bahkan sebagian ada yang jumpa di lapangan, juga sama saya, tetap kita sampai di lapangan pun menjumpai Bapak mengenai sampah. Mengenai sampah, ada yang karena saking antusiasnya dengan sampah sampai ke TPA pun ada. Berarti setiap hari itu Bapak alami? Ya, setiap hari kita monitor. Kadang kalau HP pun kita pagi-pagi kita hidupkan, kita buka juga, malam pun ada juga yang memberikan masukan. Saya juga melihat sejauh kita dialog tadi, berbagai orang masuk telepon dan Pak Kadis mencoba untuk rileks dengan apa yang terjadi saat ini. Mungkin jika sebegitu banyak masalah di Kota Langsa
tentang sampah. Saya mau Ya, tegas saja nih dengan beberapa ya, masyarakat yang bertanya tentang fungsi Kadis DLH. ya, Sanggup nggak Anda menjadi Kadis DLH? Kalau nggak, turun saja. Ini bagaimana tanggapan Anda? ya. Jadi kami selaku pegawai negeri sipil Hmm, itu adalah abdi negara. hmm, Jadi dimanapun kami ditempatkan hmm, adalah itu medan tugas kami. hmm, Ya, jadi yang namanya juga kami mungkin manusia ya, hmm, ada keterbatasan dan lain hmm, sebagainya. Kami kepada masyarakat khususnya kepada publik, hmm, kami mohon maaf hmm. karena kita keterbatasan namanya juga Ya, tentu ada manusia. kekurangan di sini. Kepala dinas juga manusia biasa ya, Hmm, sama seperti netizen, hmm. seperti Bang Darkes juga. Tapi kita berupaya untuk Tapi itu tagline-nya netizen begitu Pak Kadis. ya, ya, Biarkan mereka berkarya, ya, tugas kita menghujat. ya. Jadi kami beserta tim DLH, Hmm, seluruh petugas kami, hmm, karyawan kami, hmm, dari seluruh stakeholders, hmm, dari kecamatan, hmm, dari OPD, dari desa juga. hmm, Kita sekarang berupaya bekerja sama semua secara maksimal untuk menangani persoalan sampah di Kota Langsa. hmm, Dan kami juga berterima kasih kepada pihak-pihak yang sudah concern hmm, kepada masalah sampah ini, Bang Darkes, hmm, juga seluruh segenap masyarakat Kota Langsa, hmm. karena itu berarti kita peduli Ya. dengan Kota Langsa ini, supaya Kota Langsa ini tetap bersih, aman, nyaman, baik untuk kita tinggali bersama sekarang maupun kita wariskan untuk anak cucu kita ke depan. Kemudian untuk larangan membuang sampah juga terbatas. Hmm, hmm, Berapa banyak pun kita buat dilarang membuang sampah di sini, hmm. sepertinya tidak dihiraukan. Ya, sampai ada yang Ya, mengatakan kata-kata kasar yang buang ya. sampah di sini, bla 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 lah. Tapi sebetulnya yang kasar itu bukan kita. Itu bukan Pak Kadis. Itu yang peduli dengan Mungkin lingkungan ya. itu yang peduli, yang mereka juga Ya, udah betul. capek dengan Dengan keadaan caranya ini. sendiri gitu. Hmm. Jadi ya banyak yang kita buat dari plat dan lain sebagainya. Hmm. Tapi biarpun kita buat dari beton, dari bahan yang kuat, yang keras dan lain sebagainya, tapi kalau memang kita nggak ada kemauan untuk mengelola sampah dengan baik, menjaga lingkungan kita dengan baik, itu tindakan yang sia-sia kita rasa. Hmm. Kalau nggak ada seperti itu, sampah juga tetap akan meningkat. Gitu. Ada nggak sekali-sekali terbesit dalam pikiran Pak Kadis, kalau begini saya nyerah aja lah, udah capek, atau memang ini tantangan dan akan diperbaiki ke depan? Kembali lagi tadi kami abdi negara, kami ini memang semua yang kita laksanakan sebagai halangan itu adalah tantangan. Tantangan memang harus kita cari solusinya, harus kita cari jalan keluarnya untuk mengurangi sampah ini. Iya. Gitu. Jadi kalau untuk rekan-rekan kita ini semua masih kuat, dari petugas, dari sampai kepala dinas, kami masih kuat semampu kami untuk mengelola, mengevakuasi sampah di Kota Langsa ini. Bapak memiliki keyakinan besar Ya. bahwa ini bisa ditangani. Yang besar ya sesuai kemampuan kita DLH. Jadi ekspektasinya sesuai kemampuan DLH. Jangan ekspektasi yang di luar kemampuan kami. Kalau sudah sampah ini masif, semua buang sampah sembarangan, ya ekspektasinya tidak terpenuhi nanti. Nggak mungkin air sebanyak ini kita penuhi drum, tapi layaknya dipenuhi gelas. Mungkin maksudnya begini. Di luar gelas ini kami tidak sanggup lagi. Iya. Di luar Sanggupannya gelas. Jadi ya apa yang dilakukan ya sebatas gelasnya aja. Jangan dibawa drum untuk memenuhi air dalam gelas, mungkin gitu. Kalau ini tumpah terus dan ini tidak berhenti tumpah, itu sama aja, gelasnya nggak muat. Nggak muat. Ya. Berarti memang ada keterbatasan kita sebagai manusia. Jangan semudahnya, nanti kan ada dinas DLH, nanti kan ada orang kebersihan, sehingga menganggap seperti yang Pak Kadis sampaikan tadi, mereka ini seperti babu begitu ya. Kalau ada asumsi miring nih dari masyarakat, lihat aja petugas kita jalan nggak setiap hari. Iya. Jalan kan, kecuali dia memang faktor cuaca tadi, faktor alam, itu baru yang tidak mungkin. setiap hari petugas kita bekerja, setiap hari. Itu aja yang tidak pernah tidak bekerja. Pak Kadis tidak terganggu dengan apa yang disampaikan masyarakat. Tidak terganggu, kecuali kami tidak bekerja memang. Berarti di sini Pak Kadis ya santai aja karena memang bekerja. Kita memang bekerja. Sampai ada Satpol PP yang mengangkut sampah, itu Pak Kadis menganggap itu wajar. Sudah, karena armada sampah tadi kurang, kita minta BKU dari mereka. Memang kerjasama. Untuk ini tadi yang menjadi persoalan, masyarakat menganggap sampai sampahnya pun Satpol PP turun tangan. Ya kita minta. Artinya ada miskomunikasi atau persepsi di sini. Pak Kadis tadi menganggap ini wajar dan memang kerjasama. Sebagai masyarakat menganggap
karena tidak mampu Kadis DLH sehingga Satpol PP harus terjun tangan. Ini bagaimana tanggapan Pak Kadis DLH? Jadi kan sampah itu waktu cuaca buruk itu kan terhenti, kan? Jadi otomatis ini meningkat. Ya. Jadi kita minta bantuan yang punya armada itu Satpol PP, Dinas PU, untuk membantu kita evakuasi. Semua kita laksanakan untuk kepentingan masyarakat, bukan karena untuk anansir seperti tadi. Kita nggak memang nggak mampu, bukan. Ini untuk memudahkan kita, karena kita kekurangan armada memang. Berarti dibuang gengsinya, yang penting kerjaannya terlaksana. Betul. Oh, berarti Pak Kadis di sini yang penting fokus kerja aja, yang lain biarin aja berkata apa. Yang penting kan Satpol PP PU kan masih Pemko juga. Iya, benar. Dari masih dalam satu wadah. Iya benar. Tapi saya tidak menanyakan prestasi di LH selama ini apa, Pak? Di bawah kepemimpinan Pak Ridwanullah. Mungkin kalau kita prestasi kita mungkin ya pertama tergantung kepuasan publik ya terhadap kinerja kita. Yang kedua kita tetap berkomitmen untuk menjaga dan melestarikan lingkungan Kota Langsa supaya tetap bersih, aman, indah dan nyaman untuk kita tempati. Walaupun dihujat, dicaci, dimaki, tidak mengganggu Anda untuk berbuat apapun. Yang penting kita tetap bekerja. Yang penting bekerja. Kita sampaikan tadi bahwa Dinas sesuai anjuran Presiden kerja gitu ya. Ya, dari sekian banyak kegiatan yang dilakukan di LH, memang saya melihat langsung di lapangan yang kadang-kadang masyarakat ketika kita membeli, terutama di pinggir-pinggir jalan kaki lima, ketika ditanyakan ini sampah buang kemana, nggak ada tong sampah yang disediakan, nggak apa-apa taruh aja di situ, nanti ada dari DLH, dari orang dinas kebersihan yang bersihin. Sehingga saya berpikir ini dinas DLH sebenarnya babu masyarakat, cleaning, pembantu masyarakat, atau bagaimana ini Pak Kadis? Mungkin ada pencerahan di sini Pak Kadis. Mungkin yang menyeletuk pada kami mungkin sarkasme seperti itu ya, sebagai babu lah, sebagai tanggapan sebagian orang mungkin yang simpatik pada kami. Kami tidak melihat seperti itu sebetulnya. Ya, kami bekerja tetap ikhlas, ya, walaupun pekerjaan evakuasi sampah itu berat sebetulnya Bang Darkes. Kalau boleh kita uji nyali sekarang ini, Bang Darkes ikut armada kita sebagai pengangkut. Anda sampaikan evakuasi sampah berat. Tadi disampaikan Anda cuma menunggu perintah dari bawahan. Memang Anda pernah turun langsung ke sampah-sampah untuk memperbaiki sampah di lapangan? Di medsos, di media online juga pernah kita upload ya. Kita pernah turun langsung mengangkat sampah. Kita sapu sampah, kita angkat sampah, kita bersihkan pasar, ya. Itu sebetulnya kalau nggak biasa itu sakit pinggang, benar guys. Tapi Anda sudah biasa. Boleh kita podcast di lapangan nih sekali-sekali nih Bang Darkes. Boleh. Pagi kita bangun kemarin datang jam 6, ya. Bang Darkes ikut armada kita, bukan sebagai supir, sebagai yang mengevakuasi, angkat biar tahu langsung. Dan Pak Kadis melakukan itu. Untuk membersihkan sampah sendiri namanya juga kita pekerjaan rutin. Jadi nggak mungkin saya setiap hari memposting ya, karena prinsip kita bekerja. Tapi pernah turun ke lapangan langsung? Pernah. Sama penjaga kebersihan? Pernah. Langsung ke lapangan Anda mengangkat sampahnya? Sering, bahkan jejak di media juga masih ada. Itu. Jadi kita harapkan mindset berubah lah, sama-sama kita jaga lingkungan kita. Sampah itu kita pilah dari rumah dan sehingga yang dibawa ke TPA itu sudah semakin ringan. Karena kalau tidak ada penambahan operasional karyawan, armada dan kelengkapan kita semua, karena sampah tersebut semakin lama itu semakin meningkat. Dia nggak mungkin sampah itu nggak dikelola itu berkurang, tidak mungkin, mustahil. Minimal dari kesadaran diri kita sendirilah, ya. Memilah sampah, kemudian membuang sampah pada tempatnya, dan lain sebagainya. Juga mengajak pada segenap masyarakat, baik tetangga yang belum tahu informasi mengenai pengelolaan sampah, itu kita berikan edukasi mandiri, baik dari lingkungan kerja, lingkungan tempat tinggal, dan sebagainya. Sebetulnya untuk sosialisasi ini, sebetulnya apalagi kaum milenial, itu sangat mudah sekali. Bagi mereka sudah mengenal namanya medsos, ya kan, ada shorts ya, ada Insta Story dan sebagainya. Yang perlu digambarkan sekarang adalah tindakan kegiatan positif, ya, seperti cara mengutip sampah, memilahnya di tempat sampah yang ada warna kuning, hijau, merah gitu,
sesuai dengan jenis sampah tersebut. Jadi itu mungkin ya dari kita sendiri lah, ya, dari milenial ini mungkin mau memberikan konten-konten positif. Iya, jangan mencari kekurangannya aja, Ya, namun keberhasilannya juga harus diakui gitu. iya, jadi dari sendiri kita sosialisasikan kepada kawan-kawan kita, rekan-rekan kita, postingan kita itu bermanfaat untuk pelestarian lingkungan. Jadi kesadaran seperti itu masih kurang saya lihat sekarang. Untuk masyarakat Kota Langsa. Sebelum kita menutup program podcast pada kesempatan kali ini, saya rasa kita sudah mengulik sangat banyak sekali kepada Pak Kalis. Saya mohon maaf juga mungkin jika pertanyaan tadi beberapa tidak menyenangkan hati, namun saya selaku orang yang mungkin mewakili dari masyarakat yang sudah bertanya harus menanyakan ini sehingga mereka mendapatkan jawaban langsung dari Kadis DLH. Tidak ada maksud untuk menyudutkan, kita semua ingin semuanya baik-baik saja. Kita berharap dengan ada pertemuan ini, jawaban Pak Kadis bisa mencerahkan pemikiran masyarakat untuk menjaga lingkungan, untuk membuang sampah pada tempatnya seperti yang sudah diatur dalam kanun, aturan pemerintah Kota Langsa. Dan untuk orang-orang yang buang sampah sembarangan, tadi juga sudah disampaikan Pak Kadis bisa dihubungi ke nomor yang sudah disebutkan sehingga masyarakat hari ini tidak lagi model sindir-sindiran, tidak lagi dikit-dikit upload, hanya fungsi Kadis DLH. Tadi sudah dijelaskan semua fungsi Kadis DLH itu apa-apa saja, apa saja yang sudah dilakukan yang mungkin selama ini teman-teman tidak melihat buruknya saja. Mungkin untuk terakhir Pak Kadis, ada yang disampaikan untuk masyarakat Kota Langsa, apa yang ingin Anda sampaikan? Ya, jadi mungkin pesan kami atau harapan kami yang pertama, segenap lapisan masyarakat ya, kita semua untuk sadar tentang kebersihan lingkungan, tentang mengelola sampah yang baik, jangan serta-merta mengkambing hitamkan Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup itu nggak buang sampah, kami kutip sampah. Ya. Jadi kita mohon kerjasamanya ya dari semua pihak, bukan pada masyarakat saja, tapi kepada seluruh stakeholders yang ada di Kota Langsa untuk bijak dalam mengelola sampah, apalagi dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan mengamanatkan kepada kita semua segenap individu, masyarakat, warga negara Republik Indonesia, semua berkontribusi untuk mengelola sampah. Jadi kita harapkan dan komitmen kita juga Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa terus melayani masyarakat, terutama dalam bidang pelayanan publik tentang persampahan. Apabila ada kendala-kendala, silakan menghubungi kami baik di kantor pada jam kerja maupun kepada kontak center yang sudah kami sampaikan tadi. Mungkin itu saja, kami mohon maaf mungkin pelayanan kurang baik dan mohon doa dan dukungan dari semua pihak supaya kinerja kami Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa, pada umumnya pemerintah Kota Langsa tentang bidang persampahan ini semakin baik dan semakin memuaskan juga seluruh pihak, terutama warga Kota Langsa yang kita cintai. Ya mungkin itu aja. Terima kasih banyak untuk seluruh sahabat Notary TV yang sudah menyaksikan acara podcast yaitu program obrolan dengan Darkes. Hari ini kita sudah ngobrol-ngobrol banyak tadi dengan Kadis DLH tentang bagaimana cara pengelolaan sampah di Kota Langsa. Ya ini juga menjadi pertanyaan besar publik selama ini sampai disebutkan tadi sedang viral-viralnya tentang sampah. Jadi, terima kasih banyak untuk semuanya. Semoga mendapatkan pencerahan. Saya Darkes undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.